Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawar Khalil dengan NIM 2021 11607 dari kelas 1L Manajemen. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kami sehingga dapat melaksanakan ceramah dengan tema Islam, HAM, dan Demokrasi dengan tepat waktu. Pada hakikatnya manusia sudah memiliki hak-hak pokok dari lahir sampai meninggal. Hak-hak pokok tersebut adalah hak asasi manusia yang dikenal dengan HAM. Hak asasi manusia bersifat universal. Hak asasi manusia atau HAM dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. HAM dan demokrasi dalam Islam berisi tentang penjelasan konsep-konsep hukum Islam. HAM menurut Islam dan demokrasi dalam Islam meliputi prinsip bermusyawarah dan pengembalian keputusan sesuai dengan syariat Islam. Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa perbedaan, menjadikan itu sebagai kewajiban negara. Melainkan negara dengan diperintahkan untuk berperang demi melindungi hak ini. Di sisi lain, umat Islam sering kebingungan dengan istilah demokrasi. Di saat ini yang sama, demokrasi bagi sebagian umat Islam sampai dengan hari ini masih belum bisa diterima secara utuh, sehingga kalangan memang bisa menerima tanpa timbal balik, sementara yang lain justru bersikap ekstrim, menolak bahkan mengharamkannya sama sekali. Pengertian HAM, hak asasi manusia, adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun yang dapat mencabutnya. Meskipun itu tidak ada kekuasaan apapun dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti manusia dengan hak-haknya dapat berbuat semuanya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dikatakan memperkosa atau merampas hak asasi orang lain, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut HAM dalam Islam, hak asasi manusia dilihat dari sudut pandang Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan. Allah lah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Allah untuk mengabdi kepadanya. Maka teosentris bagi orang Islam adalah manusia pertama-tama harus meyakini ajaran pokok Islam yang dirumuskan dalam dua kalimat syahadat, yakni pengakuan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Barulah setelah itu manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik menurut isi keyakinannya, yaitu Muhammad Daud Ali 1995
304. Pengertian demokrasi. Dalam teori, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilanjutkan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, yang membuat hukum dan orang yang dipilih rakyat harus melaksanakan apa yang telah ditetapkan rakyat tersebut. Selain itu, demokrasi juga menyerukan kebebasan manusia secara menyeluruh dalam hal kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan, kebebasan bertingkah laku. Demokrasi dalam Islam, kedaulatan mutlak, keesaan Tuhan yang terkadang dalam konsep tauhid dan peran manusia yang terkandung dalam konsep khilafah, memberikan kerangka yang dengan para cendekiawan belakangan ini mengembangkan teori politik tentu yang dapat dianggap demokratis. Dalam penjelasan mengenai demokrasi dalam rangka konseptual Islam, banyak perhatian diberikan pada beberapa aspek khusus dari ranah sosial dan politik. Dalam kesimpulan kali ini, hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Sedangkan demokrasi ialah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijadikan dijalankan oleh pemerintah negara tersebut dalam melakukan sebuah perbuatan yang menjadi panutan ialah aturan-aturan yang telah dibuat pemerintah dan tidak meninggalkan hukum Islam sebagai orang yang beragama Islam. Untuk bermusyawarah haruslah dilakukan ketika sulit untuk mencapai suatu kata bulat atau mufakat dengan adab-adab yang ada, sehingga tidak akan terjadi perpecahan pada saat melakukan musyawarah tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.